Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih pada hari ini saya hadir di Mimbar TV. Ini luar biasa. Kalau dulu kita mengenal MPA, ini berkembang mengikuti era digitalisasi, ini juga telah ada Mimbar TV. Nah, luar biasa. Ini merupakan media untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan segala aktivitas Kementerian Agama di Jawa Timur. Dan saya sampaikan selamat untuk beraktivitas, selamat untuk berproduksi, khususnya kepada madrasah. Jika memiliki sesuatu yang perlu ditayangkan, di branding, nah, silahkan bisa menghubungi ke Mimbar TV. Misalnya terkait dengan profil madrasah, terkait dengan prestasi madrasah. Ini kesempatan yang terbaik dan saya sudah bicara dengan para kru, siap melayani di seluruh pelosok Jawa Timur. Hebat Mimbar TV, selamat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dulu kepada Pak Samsudin, ini bidang prestasi apa yang memang muncul
untuk dipersembahkan ke MTSN 7 kita ini? Alhamdulillah, beberapa achievement mungkin yang saya dapatkan adalah satu, tahun 2021 KSM pada waktu kami mengantarkan siswa kami juara 3 dan 4 provinsi. Bisa diambil salah satu kira-kira Bapak, example-nya itu bukunya bicara tentang apa ya? Saya kok tertarik sekali. Ini dengan satu judul pemirsa, nah luar biasa. Tergoda Kiamat, ya ini dia. Itu Tergoda Kiamat itu sebenarnya adalah buku novel, tetapi isinya ada nilai-nilai, bukan sekedar novel cerita. Itu kondisi masyarakat yang terjadi sebelum COVID. Mother, please buy me toy, mother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun Anda berada, saya Ica Asifa kembali menjumpai Anda semuanya di bingkai acara Guru Prestasi. Dan kali ini saya masih bersama dengan Bapak Guru kita yang ada di MTSN 7 Kediri. Dan pastinya prestasi-prestasi beliau berdua ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita tidak kalah menariknya untuk bisa kita gali kembali dan apa yang bisa menjadikan kita inspirasi untuk kita ke depannya nanti. Dan kita saat ini sudah bergabung bersama dengan Bapak M. Makfur Kumaidi, Esos SPD MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau ini adalah Ketua Tim Literasi Madrasah yang di MTSN 7 Kediri. Kemudian yang kedua hadir juga Bapak Syamsuddin MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Ica. Ya, ini Pak Syamsuddin ini pemirsa adalah guru bahasa Inggris yang ada di MTSN 7. Baik, kita akan coba menanyakan banyak hal yang pastinya beliau-beliau hadir di sini karena memang prestasinya yang luar biasa. Saya ingin bertanya dulu kepada Pak Syamsuddin, ini bidang prestasi apa yang memang muncul untuk dipersembahkan ke MTSN 7 kita ini Bapak? Baik, terima kasih Mbak Ica. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV Kemenak Jawa Timur, alhamdulillah beberapa achievement mungkin yang saya dapatkan adalah satu, tahun 2021 KSM pada waktu kami mengantarkan siswa kami juara 3 dan 4 provinsi. Oh, iya. Mapel bahasa Inggris. Itu ingat saya adalah KSM bahasa Inggris yang terakhir di Jawa Timur. Oh, begitu. Ternyata itu nggak ada lagi. Sudah KSM tidak ada lagi. Bahasa Inggris. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah untuk pelaksanaan juga tahun 2023 kemarin. Alhamdulillah kita mengantarkan salah satu siswa kita untuk juara Porseni Pidato Bahasa Inggris di Provinsi Jawa Timur. Untuk kami sendiri, alhamdulillah kami mulai tahun 2022 kami dipercaya oleh GTK sebagai fasilitator provinsi mapel bahasa Inggris untuk guru MTS Provinsi Jawa Timur. Yang kedua adalah 2023 alhamdulillah kami dipercaya oleh GTK Kemenak RI menjadi penulis modul online pelatihan guru Kemenak RI untuk jenjang MTS mapel bahasa Inggris. Wah, itu pastinya bukan sesuatu hal yang mudah begitu ya. Kalau misalkan mapel di selain dari mata pelajaran yang lain mungkin masih bisa it's okay lah ya. Tapi kalau bahasa Inggris kan perlu fokus yang luar biasa nih Pak. Tetapi tidak kalah menariknya pemirsa dengan Bapak Makfur Kumaidi. Pak Makfur Kumaidi ini prestasinya saya catat ada banyak sekali. Bapak bisa disebutkan 5 diantaranya apa saja kira-kira? 5 diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ica. Ya. Ini saya akan menyampaikan beberapa prestasi yang pernah saya raih. Sebenarnya prestasi itu saya raih sejak tahun 2018. 2018 kami menulis tentang artikel kemudian sebagai juara nasional akhirnya saya diundang di
Kemendikbud Jakarta. Itu prestasi pertama yang membuat semangat prestasi-prestasi yang lain. Kemudian prestasi yang kedua, itu bersamaan dengan itu juga saya mendapat penghargaan sebagai penulis inspiratif. Karena banyak tulisan-tulisan saya yang ternyata bisa diterapkan di beberapa sekolah. Dari ide-ide banyak yang diterapkan di sekolah, termasuk sekolah ini menjadi sekolah literasi sebenarnya dari situ juga gitu. Kemudian setelah itu ada lagi di Solo gitu, di UNS Solo kami mendapat penghargaan pula dalam ajang lomba menulis inovatif. Kemudian berikutnya masih ada lagi, yaitu juga masih tingkat nasional gitu. Yang juga menulis tentang Mas Nadiem. Mas Nadiem itu ketika jadi menteri kita ingin melihat sosoknya seperti apa dan ke depan beliau akan sepak terjangnya seperti apa. Itu dilombakan, kebetulan juga masuk di situ. Tahun 2023 ini saya kebetulan lomba menulis legenda Jawa Timur gitu. Legenda Jawa Timur, kebetulan di situ saya langsung mendapat 3 penghargaan. Yang pertama dari Kabupaten Tuban sebagai penyelenggara, kemudian yang kedua dari Balai Bahasa, yang ketiga dari Rekor Muri. Jadi ada 3 itu. Kemudian prestasi berikutnya yaitu Hub Kemenak, saya mendapatkan juara 3 guru prestasi kabupaten itu. Kemudian yang berikutnya yang terbaru 2024 di Piagam ini kebetulan saya bawa, itu sebagai penggerak literasi nasional dari Dirjen GTK Kemendikbud Jakarta gitu. Itu prestasi-prestasi saya. Sedangkan untuk anak-anak ini sejak tahun 2000, ya memang sejak sama dengan prestasi saya tadi, sejak tahun itu saya juga membina anak-anak. Berbagai lomba, terutama kaitannya dengan literasi itu banyak yang sampai ke tingkat nasional, bahkan anak didik saya pernah menjadi narsum tingkat nasional. Mantap. Itu di usia berapa Pak, anak didiknya di tingkat nasional? Anak didik kita di usia MTS itu berarti... di MTS ya? Di MTS ini. Di MTS N7 juga ya? Wah keren, luar biasa. MTS 7. Itu sebelum COVID insya Allah. Itu menarik sekali. Baik, pemirsa, ada banyak sebetulnya yang akan coba kita masih gali di 2 bapak kita kali ini yang prestasinya memang layak untuk bisa kita pertimbangkan. Mulai dari sisi literasi, kemudian ada juga sebagai coach instruktur. Wah, luar biasa. Seperti apa sih kira-kira prosesnya sehingga beliau berdua mampu untuk bisa menjaring peserta dan bahkan bisa menghantarkan peserta didiknya hingga berskala internasional. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abbas Sofwan SPD MBDI, Kepala MTSN 7 Kediri, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mimbar TV yang sudah hadir di MTSN 7 Kediri. Semoga Mimbar TV, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, selalu berjaya dan berjaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi kembali bersama Anda pemirsa dimanapun Anda berada. MTSN 7 Kediri juga membersamai kita semuanya. Dan kali ini kita akan coba berdiskusi kembali dan bersama Pak Syamsuddin tentunya ya. Baik Bapak, ini saya lihat ada satu prestasi sebagai coach konsultan yang ternyata ini bisa menghantarkan peserta untuk bisa menjadi juara 2 pidato bahasa Inggris. Ini bisa diceritakan bagaimana bisa menjadi konseling untuk bisa menghantarkan pesertanya seperti itu? Ya, terima kasih Mbak Eca. Ya. Jadi pidato bahasa Inggris itu kan berbeda dengan pidato bahasa Arab dan juga pidato bahasa Inggris. Ya, betul. Dan ini
dari tahun ke tahun itu ada semacam perubahan begitu, dan tidak banyak aware, guru yang aware terhadap ini. Sebetulnya ini pengalaman pertama ketika kami menjadi juri di lomba pidato di Porseni Kabupaten Kediri. Kemudian ketika kami menjadi juri, kemudian kita diskusi dengan teman-teman juri, oh ternyata pidato bahasa sekarang sudah begini modelnya. Ada perkembangan begitu. Ada perkembangan model yang itu berbeda dengan tahun-tahun ketika 2005 ke bawah. Oh, I see. Nah, kemudian ketika itu kita adopsi dan itu juga kita keluarkan kepada anak-anak kami. Iya. Dapat juara juga di Porseni Kabupaten Kediri. Kemudian kami juga memberikan coach kepada teman. Alhamdulillah bisa mengantarkan. Dan pada waktu itu kita memberikan tips dan triksnya. Perkembangan pidato bahasa begini, begini. Sudah berbeda dengan 2005 ke bawah. Akhirnya alhamdulillah dengan begitu siswa tersebut melakukan apa yang kami sarankan. Dipraktekkan secara langsung ya. Alhamdulillah ketika di Porseni di tingkat provinsi, beliau menjabat juara 2. Baik, itu keren berarti. Dan layak untuk dipertahankan. Jika perlu memang harus ada edukasi secara maksimal begitu ya. Baik, kemudian dengan Pak Makfur Kumaydi, saya tertarik ketika Bapak tadi menceritakan di segmen awal tentang bahwa ada siswa kita dari MTSN 7 Kediri menjadi narasumber di tingkat nasional. Benar begitu Bapak? Ini kronologisnya seperti apa? Terkait dengan gerakan literasi sebenarnya itu diawali dengan gerakan kelas 1 buku. Itu yang mengawali gerakan literasi, kemudian muncul yang namanya gerakan 1 siswa 1 buku. Hingga siswa di sini diadakan diklat, kemudian setelah diklat disiapkan untuk menjadi penulis-penulis baru. Sehingga pada saat itu ada 25 anak yang didiklat. Dari 25 anak yang didiklat alhamdulillah jadi buku semua dan beri-ISBN. Nanti di perpus bisa dilihat tentang karya anak-anak dan sampai sekarang pun masih itu. Kemarin juga ada dan hampir tiap tahun kita mengeluarkan buku dan ada penulis-penulis baru. Kemudian ada penerbit yang bareng bekerja sama dengan kita itu menindaklanjuti dari gerakan kita, untuk lebih menasional dan sekarang menjadi gerakan Sasi Sabu nasional itu. Sebenarnya dari sini, dari MTSN 7 Kediri. Yang menginspirasi justru dari sini ya? Dari MTSN 7 Kediri, kemudian sekarang menjadi gerakan nasional gitu. Kemudian dari penerbit itu menyeleksi gitu. Dan penerbit tidak mungkin hanya narasumber itu tidak menarik kalau hanya guru, hanya penulis. Dan itu menjadi sebuah yang suatu kewajaran begitu ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya mencari narasumber yang berasal dari siswa. Nah ini cukup menginspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain. Ternyata bukan hanya Kabupaten Kediri, bahkan sampai di Jakarta, Sumatera, Sulawesi dan sebagainya. Ini sudah menasional. Kemudian karena daya jangkau kita itu sebelum YUM, kemudian setelah YUM karena ada itu COVID ya, setelah COVID kemudian menggunakan Zoom, jadi jangkauannya luas itu. Jadi anak-anak ada 2 anak, alhamdulillah ada 2 anak yang sampai menjadi narsum di nasional Sasi Sabu. Berarti perpustakaan yang ada di sekolah kita itu apakah mayoritas juga hasil dari debutan teman-teman yang ada di MTSN juga Pak? Ya sebagian ada di sana. Begitu ya, luar biasa. Satu kelas 1 buku. Dan itu diproses berapa bulan atau berapa tahun ketika membuat buku itu? Kalau proses itu sebenarnya tidak lama, asal itu naskah itu sudah selesai, kemudian kita ke penerbit, kemudian kita edit, kita layout dan sebagainya, kita ajukan ke ISBN, maka sudah muncul ya? Muncul ISBN itu. Jadi mungkin waktu 1 bulan selesai untuk sudah selesai ya? Itu, ya. Dan saya pikir apalagi ini kan Bapak Makfur kan editor juga nih ceritanya. Jadi sempat menjadi editor 402 buku yang ber-ISBN, begitu ya Bapak ya. Apalagi diedit sama sang guru sendiri begitu. Wah, jadi kelarnya semakin cepat begitu Pak Makfur. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Dan tampaknya saya juga melihat bahwa prestasi Bapak tidak hanya menjadi penulis terbaik nasional dan juga menulis kurikulum, ternyata juga menulis puisi. Begitu ya. Jadi apa yang menginspirasi? Puisi-puisi itu muatannya apa saja Bapak yang ada di dalamnya?
Puisi-puisi itu saya lebih mengarah pada religi atau kontemplasi. Gitu. Oh, okay. Jadi kondisi-kondisi yang terjadi kemudian apa sih yang menurut sebenarnya yang menurut apa yang terjadi gitu. Apa yang terjadi kemudian apa sih salah kita sesungguhnya dan sebagainya. Apakah kita salah di posisi manusia sebetulnya sebagai kita makhluk harus gitu ya. Sebagai makhluk itu sebenarnya yang puisi-puisi saya ke sana. Dan saya terus terang menyukai Kiai Haji Mustafa Bisri. Jadi kebetulan bukunya belum di sini tadi, lupa untuk saya bawa. Jadi saya punya buku yang isinya tentang kontemplasi selama itu 3 tahun gitu. Jadi perjalanan 3 tahun gitu, menjadi satu buku. Ini nanti akan coba kita testimoni. Salah satu karya Bapak itu nanti akan dibacakan gitu ya kan, puisinya seperti apa. Dan juga Pak Samsudin juga ketika di segmen terakhir nanti kita akan coba bagaimana beliau untuk bisa berpidato dengan bahasa Inggris harus kita buktikan pemirsa. Maka jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Terima kasih banyak Mimbar TV Kemenak Provinsi Jawa Timur. Mimbar TV keren, Mimbar TV mantap. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, saya Ica Asifah masih mengawal aktivitas Anda di kesempatan edisi hari ini. Dan kita di segmen terakhir akan coba banyak meminta kepada Bapak kita berdua, kira-kira sampai titik mana saat ini prestasi beliau berdua untuk MTSN 7 Kediri. Dan saya melihat ada beberapa referensi di situ, Pak Makfur, ada beberapa buku yang mungkin diantaranya ada yang Bapak buat, barangkali demikian ya. Kira-kira semuanya ya? Oh, bukan hanya beberapa, ternyata semuanya pemirsa. Bisa diambil salah satu kira-kira Bapak, example-nya itu bukunya bicara tentang apa ya? Saya kok tertarik sekali. Ini dengan satu judul pemirsa, nah luar biasa. Tergoda Kiamat, ya ini dia. Kenapa ini? Apa yang menjadi inspirasinya Pak Makfur dengan buku ini? Buku Tergoda Kiamat itu sebenarnya adalah buku novel. Tetapi isinya ada nilai-nilai, bukan sekedar novel cerita. Itu kondisi masyarakat yang terjadi sebelum COVID gitu. Oke. Di sini banyak orang yang isu kiamat dan sebagainya sehingga menjual tanah ladangnya, yang kemudian mengayom pada salah seorang tokoh. Itu meskipun sebenarnya fakta itu cuma saya fiksikan gitu. Begitu ya. Ya. Dan di situ banyak dalil-dalil, banyak dasar-dasar tentang kiamat yang sesungguhnya. Dan itu ternyata kiamat itu isu kiamat tidak hanya dibahas sekarang. Ternyata zaman sudah lama itu sudah bertahun-tahun, puluhan tahun yang lalu itu juga sudah dibahas gitu. Ternyata juga sudah dibahas. Dan isu itu terus menerus menggelinding dan masih dipercaya oleh masyarakat. Sampai detik ini? Sampai detik ini masih ada. Makanya banyak orang yang rugi dan sebagainya. Dan ada orang yang dikira mampu menyelamatkan diri dari kiamat, pada dasarnya kan tidak bisa itu. Dan kiamat itu belum ada kepastian, di situ juga disebutkan. Jadi sebuah novel itu sebenarnya bukan novel cerita, tetapi berisi ajaran. Gitu. Jadi sebenarnya novel-novel itu isinya itu. Bukan tentang kisah cinta, kisah cintanya juga ada, tetapi tidak nonjol. Nonjolnya adalah di kekuatan, di dasar bahwa ilmu pengetahuan dan agama. Gitu. Ya, dan ini adalah bagian dari dakwah dan pencerahan untuk umat, begitu ya Pak ya? Insya Allah, tapi dalam bentuk novel, sehingga gini, orang itu kalau berbicara membaca sesuatu yang serius itu kadang males gitu. Begitu. Anak-anak termasuk, salah satunya anak-anak itu saya lihat ketika 15 menit sebelum pelajaran dimulai kan di sini ada literasi. Saya lihat novel semua gitu. Dan akan lebih baik apabila novel itu diisi oleh ajaran-ajaran gitu. Jadi meskipun tokohnya cerita, tetapi kan ajaran isinya gitu. Dan saya
Dan itu value-nya lebih dapat ya kan? Itu daripada kita hanya ngomongkan tentang novel-novel, kan kebanyakan percintaan, boleh saja percintaan, tetapi kita diarahkan nilai-nilai keislaman kita. Dan ini berkembang ke dulu cerita Islam. Jadi pernah ada diklat cerita Islam, jadi anak-anak memang saya arahkan untuk cerita Islam tahun 2000 berapa itu. Dan sampai sekarang juga masih ada, tapi saya canangkan itu tahun 2021 kalau tidak salah. Jadi ada, dan salah satu bukunya meskipun anak-anak itu sudah aliyah gitu, aliyah, tetap minta bimbingan ke kami gitu. Jadi wah, luar biasa. Semoga ini menjadi inspirasi lagi nih ya buat pemirsa yang ada di rumah. Dan di kesempatan ini pemirsa, kita akan meminta kepada dua narasumber kita saat ini akan memberikan testimoni buat kita semuanya. Nah, ini untuk Pak Samsudin. Beliau kan ada arahan dan ada satu fokus di bidang bahasa Inggris, apalagi juga memandu peserta untuk bisa menang di pidato bahasa Inggris. Kita kepingin nih mendengarkan redaksi dari Pak Samsudin kira-kira ketika menyampaikan dengan English language seperti apa. Tidak perlu banyak-banyak lah, beberapa redaksi begitu. Monggo Bapak disilakan. Ini Mbak Mia nih, saya mati kutu nih akhirnya. Disilakan. Aduh. Saya coba ya. Siap. Tapi mohon maaf, aksentuasi saya tidak seperti British. Oh, boleh. Saya tiap hari makannya nasi. Oh iya, disesuaikan lokalisasi aja Pak. Oh iya. Jadi, iya. Tapi kalau untuk saya mungkin lomba nggak bisa. Boleh. Bisa, karena. Tapi pengantar ya. Ya, biasanya kalau lomba itu haruslah. biasanya kita cari anak yang aksentuasinya itu British banget. Itu menjadi poin penting ketika dalam bahasa Inggris. Ketika aksentuasinya bagus, diarahkan dan bisa. Oke. One time. 1, 2, 3, 4, go. Mother, I want to buy toy, mother. Mother, please buy me toy, mother. And then the mother said, no, children, no. You are still young. This toy is not suitable for you. This story tell us how the mother can manage the emotion of their children. Not every wanting by the children we always realize. Sometimes we need to conduct it in order we can manage their emotion. And I think it is not that we are rude to our children, but it is the management of emotion. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, amazing. Luar biasa keren. Oke. Apa namanya tadi? Oke. Stylishnya udah bagus nih pemirsa ya kan. Nah, oke. Berikutnya sasaran kita ini pemirsa adalah Bapak Makfur Kumaidi. Saya mau izin untuk baca ya tapi. Boleh. Jadi Pak Makfur ini karena beliau memenangkan cipta baca puisi begitu ya kan? Bukan cipta, penulis. Bukan cipta, menulis puisi. Mohon maaf. Menulis puisi. Nah, kali ini kita akan meminta bagaimana Bapak Makfur akan membacakan karyanya satu saja. Satu bait saja. Satu bait saja. Monggo Bapak disilakan. Tuhanku, aku berguru kepadamu di antara puing-puing bumimu. Aku bersujud kepadamu tiap malam, aku bersujud kepadamu tiap waktu. Namun Engkau tetap menggetarkan bumi, Engkau tetap menggetarkan alam ini. Apa sesungguhnya? Apakah karena ibadahku hanya untuk meminta pujian darimu dan tidak pernah meminta ridhomu? Tuhanku, sesungguhnya aku pasrah kepadamu dengan sepasrah-pasrahnya, dan hanya ridhomu yang sesungguhnya aku minta. Terima kasih. Oke, luar biasa pemirsa. Baik, demikianlah tadi segmen kita sudah berakhir untuk edisi hari ini. Jangan lupa bahwa prestasi itu dimanapun kita bisa ukir. Tanpa melihat muda,
tua, tanpa melihat usia. Yang penting bagaimana kita bisa memberikan masa depan bangsa ini untuk bisa menjadi lebih baik. Maka jadikanlah hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dan esok kita akan siap untuk bisa menyongsong masa depan untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat demi nusa bangsa serta agama kita. Saya Ica Asifah pamit dan untuk bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.